Halo semuanya, apa kabar? Saya harap kita semua berada dalam keadaan sehat. Saya Vino Utama, kelas 8B, nomor absen 35 dari SMP Strada Santa Maria 1 Tangerang. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pidato singkat tentang BKSN tahun 2020 di tengah masa pandemi COVID-19. Pada bulan Kitab Suci Nasional, umat Katolik diajak untuk makin mendekatkan diri dan meningkatkan kualitas iman dengan membaca kitab suci. PKSN umumnya diisi dengan berbagai kegiatan, baik dalam lingkup wilayah, paroki, atau komunitas. Namun pada tahun 2020 ini, PKSN dilaksanakan dengan berbeda. Pertemuan di lingkungan misalnya dilakukan melalui online. Ya, inilah salah satu dampak dari pandemi COVID-19 yang masih berkecamuk di negara kita. Tidak hanya kegiatan agama yang terpengaruh oleh wabah corona, pandemi ini juga menimbulkan bencana yang sangat besar ke seluruh dunia. Terjadi krisis di mana-mana, terutama krisis kesehatan dan ekonomi. Dan tidak bisa diingkari bahwa selama masa sulit ini, banyak orang Kristiani yang mengalami krisis iman dan identitas. Pada masa pandemi ini, bagaimana caranya kita mempertahankan iman akan Allah? Bagaimana identitas kita di tengah masyarakat yang sedang bergumul dengan kesulitan hidup? Caranya adalah dengan kembali mengenal lebih dekat Allah yang kita percaya dan menunjukkan identitas kita akan siapa kita di hadapan Allah. Bulan Kitab Suci Nasional mengajak kita sebagai kaum beriman untuk tekun membaca kitab suci dan mendekatkan diri kepada Allah, serta mengetahui siapakah kita di hadapannya. Tahun ini, BKSN mengambil tema mewartakan kabar gembira dalam krisis iman dan identitas. Tema yang sangat relevan dengan tantangan pandemi COVID-19 saat ini. Jawaban dari kitab suci sebagai landasan bagi umat Katolik dalam menghadapi krisis ada 3, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dengan iman, kita mampu mengalahkan keterbatasan diri dan terhubung dengan Tuhan Allah. Melalui doa dan bertekun berusaha, segala kesulitan bisa kita lampaui. Pengharapan kita akan Allah sebagai sumber kekuatan akan menghapus kecemasan, kegelisahan, dan ketakutan akan krisis yang sedang mendera segala aspek kehidupan saat ini. Hidup sedang susah. Keluhan ini diucapkan hampir semua orang menghadapi segala keterbatasan hidup yang dialami. Alangkah leganya jika dalam kekacauan krisis ini ada kabar baik. Kabar yang bisa menghibur dan memberi harapan bagi semua orang. Bahwa dunia tidak akan Allah biarkan sengsara berkepanjangan. Kita sebagai umat Katolik diajak mewartakan kabar baik itu sesuai identitas kita sebagai orang yang percaya akan Allah. Yohanes bab 4 ayat 7-21 mengungkapkan bahwa Allah adalah kasih. Ia mengasihi manusia dan menyatakan kasihnya melalui Yesus Kristus. Maka marilah kita hidup sesuai dengan identitas kita, yaitu dengan mengasihi orang lain. Bentuk kasih tidak hanya berupa berbagi materi kepada yang kekurangan. Kasih juga dapat kita wujudkan dengan mendoakan negara, mendoakan mereka yang sedang membutuhkan penguatan, memberi perhatian kepada teman atau tetangga yang sakit, dan masih banyak lagi. Ya, tunjukkan identitas kita sebagai umat Katolik yang penuh kasih terhadap sesama, siapapun itu, tanpa membedakan agama, suku, serta latar belakang, sebagai upaya kita mewartakan kabar baik. Sehingga Allah pun melihat dan berkenan kepada kita, maka krisis ini akan kita lewati bersama. Di akhir kesempatan ini saya mendoakan agar kita semua tetap semangat untuk menjalani hidup dengan iman, pengharapan, dan kasih. Salam AMDG. Terima kasih.